Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Regionalisme A akan melakukan presentasi pada hari ini. Silakan untuk share screen. Nah, untuk presentasi kita kali ini adalah keterlibatan Uni Eropa dalam konflik Transnistria sebagai tugas UAS regionalisme kami. Selanjutnya, anggota kelompok kami yang pertama ada Rahul Akila Kalila dengan NPM 21044010181 dan ada Andri Setiawati dengan NPM 21044010023. Untuk memulai presentasi kami kali ini, mari kita menjelaskan apa itu konflik Transnistria dan bagaimana bisa bermula. Nah, Uni Soviet kan sudah pecah ya. Nah, Moldova dan Transnistria yang sebelumnya adalah satu wilayah di bawah USSR, Moldova mendapatkan kemerdekaannya pada Agustus 1990. Transnistria pun diminta untuk menjadi satu wilayah yang sama dengan Moldova, namun mereka tidak menyetujuinya. Lantas mereka memerdekakan diri pada sebulan setelahnya. Namun kedaulatan mereka tidak diakui dan menyebabkan konflik Transnistria yang dimulai dari November 1990 hingga 3 tahun kemudian. Ya, dua kubu dalam konflik ini adalah pro Moldova yang ingin wilayah Transnistria menjadi satu dengan Moldova mewujudkan reunifikasi setelah pecahnya Uni Soviet, dan kubu pro Transnistria yang tidak menerima kemerdekaan Moldova dari Uni Soviet dan penetapan undang-undang baru yang memicu risih masyarakat minoritas Moldova. Selanjutnya, ada beberapa organisasi internasional yang berupaya untuk menyelesaikan konflik ini. Yang pertama ada JIS atau Commonwealth of Independent States, yaitu mengeluarkan resolusi yang mendukung kedaulatan Moldova dan integritas teritorialnya. Namun resolusi tersebut ditolak oleh Moldova. Yang kedua ada BSEC atau Black Sea Economic Cooperation, yaitu menyediakan forum diskusi dan resolusi yang mendukung Moldova. Namun kurangnya substansi yang dimiliki oleh organisasi tersebut, usahanya pun belum membuahkan hasil. Kedua organisasi tersebut memiliki struktur organisasi yang lemah, sehingga belum dapat mempengaruhi upaya resolusi konflik yang ingin dicapai. Keduanya juga kurang dapat meyakinkan negara anggotanya untuk dapat bekerja sama. Kemudian ada OSCE, yaitu Organization for Security and Cooperation in Europe. OSCE menaungi negosiasi perdamaian penyelesaian konflik Transnistria dan membuat proposal awal mengenai political settlement dengan kedua belah pihak yang beroposisi. Rusia kemudian bergabung dengan OSCE melalui Joint Declaration dan disepakati oleh kedua pihak yang berkonflik, memulai negosiasi mengenai status hukum dan konstitusional Transnistria. Negosiasi ini sempat mendapatkan titik terang sampai pada tahun 2003, di mana Kozak Plan yang bertujuan untuk memfederalisasikan Moldova mendapat banyak kritik karena hanya akan menguntungkan Moldova. Kemudian ada kegiatan Uni Eropa dalam hal ini. Uni Eropa itu terlibat dalam negosiasi perdamaian dalam konflik Transnistria dikarenakan kedua tersebut sangatlah dekat dengan perbatasan negara-negara anggota EU dan dapat mengancam keseimbangan keamanan maupun ekonomi wilayah Eropa. Ini pun memperlakukan UNP, yaitu polisi 2004 untuk mengambil peran aktif serta mengirimkan SR atau EU Special Representative, yaitu untuk utusan khusus yang dikirim oleh EU USAID Moldova. Saat ini adalah Mr. Andrian Fitz.
untuk Moldova menunjukkan apa yang perlu EU perhatikan. Nah, dari apa yang EUSR untuk Moldova tunjukkan, ada 3 hambatan yang EU jumpai dalam negosiasi penyelesaian konflik tersebut. Satu adalah ketegangan antara Moldova dan Transnistria yang tidak kunjung reda. Selain EU memperpanjang larangan bepergian masyarakat Transnistria, karena kan sekolah bahasa Rumania yang dipaksa ditutup di seluruh wilayah Transnistria, EU dan Moldova yang sebelumnya sudah memiliki hubungan mempunyai masalah yang serius dengan imigrasi ilegal. Bahkan EU dalam menegosiasi adanya berbagai macam upaya penyelesaian konflik, namun tidak hanya memberikan dampak yang signifikan. Hal ini dikarenakan negosiasi selalu saja menghasilkan kondisi yang menguntungkan salah satu pihak dan mempertahankan status quo. Negosiasi ini digunakan untuk melegitimasi masing-masing pihak yang malah akan memperkeruh konflik. Dan terakhir, adanya Kozak Memorandum yang merupakan hasil dari Kozak Plan yang menunjukkan adanya diplomasi sepihak antara Rusia dan Moldova, melemahkan OSCE dan mengganggu format 5 pihak. Dari kesepakatan itu juga, Rusia pun mengerahkan militernya ke wilayah Transnistria, membuat EU meminta Rusia untuk menarik pasukannya. Namun, Rusia gagal untuk menarik pasukannya dari wilayah Transnistria karena kesepakatan tersebut. Kemudian, apabila konflik ini terselesaikan, Rusia dan Ukraina sebagai dua negara yang berbatasan langsung dengan Moldova dan Transnistria, mereka harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh EU, yaitu Ukraina untuk menerima proposal yang diajukan oleh Moldova untuk mendirikan pos di perbatasan, dan Transnistria untuk menekan pasokan senjata dari Rusia. Namun, semua ini memerlukan izin dari Rusia dan hanya akan terlaksana jika Rusia dan EU memiliki hubungan kerjasama dengan baik dalam penyelesaian konflik ini. Sampai sekarang konflik ini disebut konflik beku, belum ditemui hasil akhirnya. Dan itu sekian dari presentasi kami. Kami berharap ilmu ini akan berguna untuk kalian semua dalam memahami regionalisme Uni Eropa lebih baik. Ya, segitu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.